Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cayani, Sarjana Pendidikan. Saya guru kelas dari SDN 1 Tukundan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan laporan rencana perubahan aksi nilai dan etika P3K orientasi ASN P3K Pemerintah Kabupaten Cirebon tahun 2024. Visi dan misi Kabupaten Cirebon. Visinya, terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya sejahtera, agamis, maju, dan aman. Misi Kabupaten Cirebon yaitu Kabupaten Cirebon berbudaya menjunjung tinggi dan melestarikan budaya, tradisi, dan adat Kabupaten Cirebon sejahtera, meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan kesehatan dan ekonomi. Kabupaten Cirebon agamis, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan etika. Kabupaten Cirebon maju, meningkatkan produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambahkan daya saing di pasar internasional dan regional yang didukung peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan daerah. Kabupaten Cirebon aman, memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas guna mendukung terciptanya stabilitas nasional. Ini adalah bagian dari stok ODP Kabupaten Cirebon. Selanjutnya, manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja P3K. Yang pertama, manajemen kepegawaian P3K, penilaian kinerja P3K, disiplin P3K, hak P3K, kewajiban P3K, ASN berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ini adalah skema rencana strategis. Pertama, ada standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Tupoksi ASN P3K. 1. Merencanakan pembelajaran. 2. Melaksanakan pembelajaran. 3. Menilai hasil pembelajaran. 4. Membimbing dan melatih peserta didik. 5. Melaksanakan tugas tambahan. Visi dan misi SDN 1 Tukundan. Visinya, mewujudkan peserta didik menjadi profil pelajar Pancasila berprestasi, berbudaya lingkungan, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi atau ITEK. Misi, menjalankan nilai-nilai agama dan berperilaku akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan untuk mengembangkan potensi keilmuan anak didik. 3. Mendorong tinggi berkebinekaan global dengan bertoleransi terhadap perbedaan yang ada satu sama lain. Yang keempat, membudayakan bergotong royong untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan dengan lancar, mudah, dan ringan. Yang kelima, membiasakan sikap mandiri yaitu bertanggung jawab atas profesi dan hasil usaha. 6. Mewujudkan sikap bernalar kritis agar memiliki pemikiran yang rasional, dapat mandiri dalam berpikir dan menjadi pribadi yang pikiran terbuka serta yakin dalam mengambil keputusan. 7. Menumbuh kembangkan kreativitas yang baik sehingga bermanfaat dan berdampak baik itu berupa gagasan, karya, atau tindakan. Yang kedelapan, menumbuhkan semangat berprestasi sesuai dengan bakat dan minat kepada seluruh peserta. 9. Membiasakan budaya positif dalam menjaga dan melestarikan budaya lingkungan sosial. 10. Membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat. 11. Mengembangkan wawasan ilmu, pengetahuan, dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari secara positif dan baik. Tujuan SD Negeri 1 Tukundan. Tujuan yang diharapkan oleh SD Negeri 1 Tukundan: 1. Dalam implementasi kurikulum sebagai bentuk dan cara mewujudkan misi sekolah yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut. 1. Tujuan jangka pendek yaitu 1 tahun ke depan. Yang kedua, tujuan jangka menengah pada 2-3 tahun ke depan. Dan yang ketiga, tujuan jangka panjang pada 4 tahun ke depan.
rencana perubahan aksi yang dilakukan oleh saya adalah Gelas Ratu, yaitu gerakan literasi numerisasi 1 untuk modal. Gelas Ratu. Gelas Ratu merupakan gerakan literasi numerisasi 1 untuk modal. Sasaran pertama sesuai dengan permasalahan di SDN 1 untuk modal, yaitu adanya kegiatan penyelesaian masalah numerik dengan berbagai metode, terutama yang akan diterapkan pada kelas 4C. Sasaran yang kedua yang sesuai dengan permasalahan di SDN 1 untuk modal, yaitu belum terdapat tempat khusus untuk bagi peserta didik untuk mengembangkan metode numerik secara mandiri sehingga diperlukan adanya sudut numerik, terutama yang akan diterapkan pada kelas 4C. Sasaran yang ketiga sesuai dengan permasalahan di SDN 1 untuk modal, yaitu meningkatkan rasa percaya diri peserta didik dan berkomunikasi dengan teman sejawat serta bertukar pikiran tentang metode numerik, terutama yang akan diterapkan pada kelas 4C. Sasaran yang keempat yang sesuai dengan permasalahan di SDN 1 untuk modal, yaitu mengembangkan kreativitas peserta didik untuk membuat alat peraga dalam memecahkan masalah, terutama yang akan diterapkan pada kelas 4C. Nah, pada kelas 1 ini, literasi ini sudah berjalan. Si peserta didik melakukan literasi pada setiap hari Rabu dan hari Kamis, bahkan setiap pagi siswa satu persatu untuk membaca buku cerita dan bercerita di depan teman-temannya. Selanjutnya, strategi penerapan SDN 1 untuk modal. Penyelesaian masalah numerik dengan berbagai metode, memberikan permasalahan soal kepada peserta didik dan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan metode yang mereka ketahui. Sudut numerik menyediakan berbagai buku dan media numerik. Kolaborasi dengan teman sejawat menganjurkan peserta didik yang sudah memiliki metode numerik untuk berbagi pemahaman kepada teman sejawatnya. Membuat alat peraga tentang matematika, peserta didik dapat berkreasi untuk membuat alat peraga yang dapat membantu mereka dalam menyelesaikan permasalahannya. Di sini ada tabel rencana hasil kerja P3K yang akan dilakukan oleh saya. Yang pertama, ada kegiatan pengenalan berbagai metode untuk menyelesaikan metode matematika numerik berhitung. Tujuannya memberikan pengetahuan kepada peserta didik khususnya tentang metode matematika numerik, memberikan minat kepada peserta didik untuk memperoleh metode matematika numerik, memberikan kepada peserta didik kesempatan untuk memilih metode matematika numerik yang mereka sukai. Indikatornya, peserta didik mampu mengetahui berbagai metode matematika numerik pembelajaran, peserta didik mampu mengoperasikan cara berhitung dengan metode matematika numerik. Waktunya itu Juli 2024 sampai dengan Juni 2025. Yang kedua, pojok literasi dan numerisasi, yaitu memberikan pengetahuan pada peserta didik untuk mengetahui cara berhitung dengan menggunakan rumus numerik dan paparan penjelasan tentang numerik menggunakan rumus numerik melalui membaca kepada peserta didik. Peserta didik dapat mengetahui rumus-rumus numerik, menambahkan minat data peserta didik tentang rumus-rumus berhitung. Yang ketiga, membuat alat peraga tentang matematika, membantu mengembangkan pemikiran peserta didik, membuat alat peraga sederhana seperti tuk aku, puzzle, dan peserta didik mampu mengembangkan kreativitas peserta didik, mampu aktif berkreasi. Yang keempat, memberikan gelar karya, memberikan pengetahuan tentang bagaimana cara membuat karya, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan ide, memberikan pengalaman pada peserta didik. Dengan adanya kegiatan gelar karya, peserta didik mampu berinovasi, membuat karya, memberikan pengalaman kepada peserta didik. Penutup, kesimpulan, setiap ASN P3K yang baru saja diangkat oleh pemerintah daerah diwajibkan untuk mengikuti kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika di instansi masing-masing. Masa orientasi memberikan pemahaman dan pengenalan bagi para ASN P3K pada tugas dan fungsi serta visi misi dari pemerintah Kabupaten Cirebon. Saran PKBSDM dan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, sebaiknya
secara berkelanjutan untuk mengadakan pelatihan bagi ASN P3K dalam meningkatkan kompetensi bagi sesama pendidik. Kedepannya dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan tupoksinya masing-masing serta mengimplementasikan kurikulum berakhlak di dalam pelayanan. Saya Cayani, guru kelas 4D dari SMP Tutuk Muda